pamimnenaka. Amin. Amina Oleko. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat SH MSI bersama dengan rombongan. Penyematan selempang sebagai tanda selamat datang kepada rombongan. Satu lagi. Ini kamu taruh di sini. Udah. Sudah, cukup. Mari sudah. Bersama dengan rombongan. Nah, jadi ini kita ganti benih. Pipanya pas. Pak Kasran. Siap. Ini dia. Jadi maksudnya kita cari tempat-tempat yang besar. 1 hektar itu pipanya untuk berapa? 1 hektar pipanya. Dan ya pipanya aja kan, bukan benih kan. Siap, irigasi tetesnya saja. Irigasi tetesnya dia jadi semua itu 18 per hektar. Tidak termasuk pipa PVC. Ya, PVC tambah pipa PVC berapa? Kurang lebih sekitar 25, berarti 1. Oke. Yang pertama mari kita panen. Terima kasih kepada Mabes Polri yang telah membantu masyarakat di tempat ini. Kedua, kepada Pak Ronald dan teman-teman dan masyarakat yang ingin berubah tempat ini yang nantinya bisa akan panen 3 kali. Ini sebuah pendekatan teknologi yang akan sangat membantu masyarakat untuk keluar dari kondisi buruk. Dan kita bersyukur untuk inovasi-inovasi model seperti ini. Dan kita harapkan nanti ini menjadi model pembangunan untuk daerah-daerah yang kering, kita akan terapi seperti ini. Mari kita panen. Ini 5 Pancasila. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Dapat. Kenal Kadis Pertanian Kabupaten ini? Kita sudah bertemu Bapak. Saya mengundang beliau di Pertemu ini kantor bikin apa? untuk Berapa uang yang kalian siapkan untuk 2023? hampir 4 miliar untuk tanah. 4 miliar itu pakai untuk rapat berapa? Ya, Pakai untuk rapat berapa? tidak ada, itu hanya untuk barang yang diserahkan masyarakat. 4 miliar, 1 hektar itu. Nah, dia kan nggak masuk. Kamu pakai teknologi mana? Langsung tanam saja atau? Kan kita konsultasi sama dokter, selain lihat potensi kira-kira mana yang bisa kita kerjasamakan, barangkali peluang-peluang apa yang bisa kita perbuat begitu. itu pas saya sudah di Kabupaten Baru Banten. di sini sekarang tinggal Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor Laiskodat, kehadiran Bapak hari ini adalah sebuah anugerah bagi kami warga petani yang ada di Desa Kondeon. Kalau untuk 3 kelompok tani ini kami minta 6 sumur Bapak. Yang berikut, hambatan kami ketika musim panen, kami sedikit mengalami kendala dengan mesin pipil jagung atau perontok. Karena kami terus terang musim panen baru-baru. Di kabupaten ada berapa? Ada berapa?
6 bisa di sini, 6-nya bisa di sini atau 6 saja di sana? Ya, kalau 6 seluruh kabupaten nggak bisa lah, kalau 6 saja. Satu, ya udah kalau dapat satu nanti sisa nanti ambil provinsi. Ya, terima kasih Bapak. Yang berikut kami juga membutuhkan hand tractor untuk menolong kami dalam mengolah lahan kami. Kamu nggak butuh hand tractor, kamu butuh lahan diolah, nanti lahannya diolah kamu bilang. Ya, terima kasih Bapak. Yang berikut kami juga sedikit mengalami kesulitan ketika musim panen dalam keadaan hujan seperti ini. Terus terang kami harus pakai rumah warga atau rumah petani untuk menyimpan hasil panen kami. Dan terus terang musim panen baru-baru kami sedikit cemas karena banyak yang hitam, banyak yang rusak. Karena itu kami minta ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami. Dan yang berikut Bapak, kami ingin menyampaikan bahwa kami petani di sini dalam musim tanam yang pertama ada beberapa jenis bibit yang kami pakai, dan karena itu benih yang kami tanam di lahan kami adalah benih R7, benih ADV, dan benih P21 serta P27. Dan setelah kami melihat keadaan dari benih-benih yang kami tanam, dari ketiga atau keempat jenis bibit ini yang tahan hama itu adalah benih R7. Dan hasil panennya kami tidak bisa membayangkan, kulirnya yang cukup air besar-besar. Dan karena itu mimpi kami adalah bahwa pemilihan bibit yang tepat akan menolong kami untuk bisa menikmati hasil panen yang maksimal. R7 ya? Ya, benih R7. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kelompok tani secara simbolis dari pihak Bank BRI kepada Kadis Pertanian Kabupaten Kupang Barat. Kecamatan. Terima kasih. Ini kartu tani mulai tahun depan Januari harus menggunakan kartu ini untuk penebusan pupuk, sehingga pengadaan pupuk di Bapak tidak kendala lagi. Kami serahkan untuk bisa dimakan. Terima kasih. Sampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi NTT. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, kalau yang belum bisa belajar supaya jadi warga negara Indonesia yang benar. Yang pertama, saya selaku Gubernur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur berterima kasih kepada Mabes Polri yang dalam hal ini melakukan kolaborasi bersama dengan Pak Ronald. Pak Ronald dokter ya? Ya, dokter, bekerjasama dengan provinsi, kabupaten, masyarakat. Ini yang saya selalu dorong untuk kita lakukan kerja-kerja kolaborasi. Kita tahu bahwa kerja kolaborasi itu lintas lembaga. Dan seperti tadi kita lihat, ternyata kalau Mabes Polri datang sudah lihat terpanggil untuk membangun masyarakat di sini terkendala dengan air, maka kolaborasi untuk membuat air. Airnya kalau mau keluar untuk bagaimana irigasi tetes ini berjalan perlu energi listrik, maka kolaborasi dengan PLN. Untuk jalan dengan baik perlu juga pendampingan dari kabupaten, pupuk, benih, kelompok taninya perlu dilatih dengan baik. Ini semua kolaborasi-kolaborasi yang diharapkan. Nanti kita ke depan untuk mendorong terus sehingga para pengusaha begitu panen mereka sudah ambil alih. Jadi tadi seperti silo dan yang lain-lain kita akan siapkan untuk pengeringannya, tidak lagi menunggu musim seperti ini tapi langsung masuk
mesin pengering sehingga dapat kering, dan itu akan ditangani oleh pemerintah. Dan tapi tidak mungkin kalau dia punya luasan begini, harus yang 100 hektar itu selesai. Kalau 100 hektar selesai, kita siapkan pengeringnya sehingga begitu panen musim-musim seperti ini dia langsung masuk kepada mesin pengering, jadi kita tidak masalah lagi. Itu memang telah disiapkan programnya seperti itu. Karena itu kehadiran saya dan teman-teman di sini ada Dan Lanut, ada Kasrem ini orang yang tukang bikin air. Nanti kita siapkan dengan baik untuk kita dari Humas Polda NTT juga Pak Taufik hadir di sini. Kita semua kolaborasi. Nanti dari PLN ini kerja kolaborasi yang kita dorong terus supaya dapat dilakukan secara baik. Kalau kita kerja sendiri itu tidak mungkin berhasil. Tapi kalau kita kerja kolaborasi, kelompok masyarakatnya, ya, tadi kalau pengetahuannya tidak ada yang mendampingi sehingga berpengetahuan. Nanti segala kekurangan-kekurangan itu diketahui, nanti sumur bor itu ditangani, itu akan ditangani. Coba kamu telepon Pak Bupati, dia bisa kasih sumur bor seberapa di sini? Ada 6 itu berapa? Coba telepon sekarang supaya saya tahu. Nah, nanti kalau tidak bisa ya dari provinsi bisa handle itu. Nah, kerja begitu. Kalau kerja nanti datang terus nanti begitu nanti tidak jadi nanti. HP Ibu mana? Nah, karena itu terus kita mendorong agar lahan-lahan yang dulunya tidak terpakai pada musim kemarau nanti di seluruh Pulau Timur. Sumba sudah maju. Sumba musim kemarau pun mereka panen. Kita pun berarti di timur sini karena 6 kak semua. Nah, nanti ini mesti datang dulu. Ini baru jadi. Tapi di Sumba nanti sudah jadi. Mereka 50.000 hektar, bukan cuma 100, puluhan ribu di Sumba. Nanti tanggal 20 hari ulang tahun NTT yang ke-64 kita akan buat di sana. Saya bawa teman-teman semua lihat untuk bagaimana orang Sumba berubah dari dulunya mereka pergi untuk panen jagung di provinsi lain. Sekarang mereka panen jagung mereka sendiri. Mereka punya penghasilan hidup sendiri. Nah, nanti juga Pulau Timur ini akan begini. Mulai dari tempat ini, Kuanheum dan semua terus naik terus sampai Timur Tengah Selatan itu akan didorong terus. Kenapa? Ini pengetahuan dari para pemimpinnya selalu kerja sendiri. Kadis Pertanian tidak kerja sama dengan PLN, tidak kerja sama dengan orang pengusaha, tidak. Itu kerja sendiri selalu. Itu tidak pernah berhasil. Masyarakat bergerak sendiri, Kadis bergerak sendiri, PLN bergerak sendiri, bank bergerak sendiri, TNI, Polri, pemerintah bergerak sendiri. Itu tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau dia model seperti ini, kerja dalam sebuah ekosistem kerja yang saling paham satu sama lain, itu berapa banyak hektar pun akan selesai. Pengentasan kemiskinan itu orang banyak omong itu. Sebenarnya bukan pengentasan kemiskinan. Miskin itu karena akibat dari orang bodoh. Kalau orang pintar dia tidak miskin. Nah, jadi mencerdaskan bangsa, mencerdaskan para petani untuk menuju pada teknologi-teknologi maju. Mencerdaskan petani menggunakan air tanah dengan baik. Mencerdaskan petani untuk mempergunakan energi listrik sebagai sebuah langkah infrastruktur membangun pertanian. Ini pikiran-pikiran maju. Jadi kan saya selalu bilang, jangan pakai penanggulangan atau pengentasan kemiskinan. Miskin akibat, jangan kita bahas akibat, bahas sebabnya. Orang miskin ini sebabnya karena otaknya tidak main. Lihat mata tertutup bolak-balik gitu, ingat, otak tidak pernah main, itu orang miskin. Tapi kalau otaknya terbuka, pintar dia mampu kerjasama, networkingnya ada. Jadi orang kaya itu spiritualnya kuat. Spiritual kuat itu bukan saja rajin berdoa, tapi dia punya keyakinan kepada Tuhannya. Karena itu orang bilang tidak mungkin pun dibilang mungkin, bisa kita lakukan. Itu orang-orang spiritual. Orang spiritual itu punya ciri khas adalah membangun harapan buat dirinya, memotivasikan dirinya, dan memotivasikan orang lain. Itu output dari manusia spiritual. Jadi orang bilang saya manusia spiritual, tapi dia tidak pernah punya harapan, itu manusia tidak ada spiritualnya. Ciri khas manusia spiritual itu memotivasikan dirinya sendiri dan orang lain ikut terlibat di dalam motivasinya. Jadi itu harapannya tetap ada. Itu orang spiritual. 2, orang pintar. Nah, 2 ini kalau sudah ada saja sudah mulai tanda-tanda kaya itu. Spiritualnya kuat, intelektualnya kuat. Orang pintar ini. Lihat lahan begini dia bisa hitung. Ini kalau air keluar saya tanam dengan benih sebegini, olah lahannya begini, tambah pupuk seperti ini, maka airnya pakai lahan kering, nah, saya panen 3 kali dalam setahun. Orang itu orang kaya. Sudah 2. 3, networking. Nah, kenal Mabes Polri, kenal Polda, kenal Dan Lanut, kenal Korem, kenal gubernur, kenal bupati. Kenal bupati tidak? Ini namanya. Jadi 1 tadi itu. Orang punya spiritual. Jadi kelompok tani punya spiritual itu artinya dia yakin bahwa apa yang dikerjakan ini berhasil. Kenapa? Karena dia memiliki Tuhan. Manusia-manusia yang beriman.
Saya yakin kenapa? Karena saya punya intelektual dan spiritual saya bersatu. Maka dengan desain pengetahuan seperti ini saya akan bisa. Saya yakin karena saya kenal semua orang. Kenal gubernur, kenal bupati, kenal dandim, kenal danrem, kenal kapolres, kenal kapolda, sampai Mabes Polri pun kenal. Kenal dirut PLN, bayangkan tadi kelompok tani, anggota kelompok tani itu menjelaskan terima kasih kepada dirut PLN. Itu walaupun tidak kenal tidak apa-apa. Itu menjelaskan ke orang bahwa kami pun networking sampai sana. Bukan saya pribadi, tapi saya kenal orang untuk sampai di level itu. Nah itu namanya begitu. Itu namanya networking itu. Jaring sosial. Kita kenal banyak orang. Nah itu. Kalau orang spiritualnya kuat, pintar, kenal semua orang, nah itu dia sudah mulai hidup mulai baik lagi. Nah, 4 yang terakhir sehat. Tidak bisa kelompok tani tanam 2 meter batuk 8 jam, itu tidak bisa. Tanam 2 meter berhenti pergi duduk di pohon sana 8 jam, tidak bisa. Tapi kalau dia sehat, dia jalan terus 8 jam, 10 jam di lapangan, nah ini orang kaya. Nah kalau punya 4 ini baru kaya. Jadi jangan cari uang kalau 4 ini tidak ada di diri kalian. Spiritual kuat, pintar luar biasa, kalau diajar tulis dengan benar tidak berubah. Kenal sebab siapapun, sehat luar biasa. Manusia ini uang banyak. Karena uang itu datang kepada orang yang model begini. Uang tidak datang. Uang itu cuma akibat. Seperti tadi miskin itu. Miskin itu akibat, uang pun akibat. Kalau miliki 4 ini, uang ada. Tidak miliki 4 ini, tidak ada uang. Mau kerja sampai kapan, tidak ada uang datang. Tidak ada, jangan harap. Petani biar tangan besar, kaki besar, kepala besar, kerja 18 jam, tapi kalau umpama otak tidak ada, tidak bisa. Tidak kenal siapapun, tidak bisa. Nah itu makanya saya bilang ini perlu dibangun di dalam semangat untuk kerjasama, kolaborasi, dan kita lakukan kolaborasi ini dalam salah satu itu adalah networking, jejaring sosial, kenal siapapun. Nah hari ini dapat kita lihat model pembangunannya terjadi, bisa dilakukan karena networking tadi, bisa dilakukan karena kecerdasan tadi, bisa dilakukan tergambar daripada anggota kelompok tani menyatakan dulunya kami tidak pikir ini tidak mungkin, menjadi itu spiritual pasti. Harapan pasti ada. Ciri khas spiritual itu. Nah, ini tergambar dalam sebuah proyek yang kita panen tadi. Itu sebuah hasil dari kerja manusia spiritual, manusia intelektual, manusia yang punya networking, manusia-manusia sehat, maka mereka memiliki sesuatu yang mereka dapat hari ini. Itu hanya hasilnya seperti itu. Karena itu saya harapkan model seperti ini tidak boleh kita hilangkan, terus-menerus, makin perbanyak, sehingga Pulau Timur ini akan menjadi kuat, menjadi salah satu pulau terkuat. Pulau yang paling miskin, pulau besar yang paling miskin ini pertama Sumba, kedua Timor. Tapi Sumba sudah lari ke setengah, Timor pelan-pelan. Sebentar lagi sedikit dia sudah lari ke setengah. Nah kalau Timor tidak berubah, nanti dia satu-satunya. Pulau kecil Saburejua, miskin nomor 1 Sumba Tengah, 2 Saburejua, 3 Sumba Timur, 4 Sumba Barat, 5 Sumba Berdaya. Nanti bermasuk ke Timor sini. Timor terus. Kabupaten Kupang, TTS, TTU, dia terus di situ terus. Terputar di situ. Nah, ayo dipindah lagi di tempat lain. Nah karena itu kalau ini pulau besar ini dia selesai, maka dapat dipastikan masalah kemiskinan di Nusa Tenggara Timur akan selesai. Caranya bagaimana? Khusus untuk petani modal seperti ini. Perbankannya ada nanti, pengusahanya ikut terlibat di situ, petani terlibat, pemerintah terlibat, semua stakeholder pembangunan terlibat, maka semua hal apapun yang sulit dapat diselesaikan. Tadi umpama bilang traktor tangan, itu hand traktor. Itu lahan model seperti ini Bapak tidak perlu hand traktor, karena nanti Bapak tinggal telepon saja dari kantor gubernur, dari Dinas Pertanian Provinsi, mereka datang. Mereka punya traktor besar-besar, datang untuk olah lahan ini dengan cepat. Nanti traktor hand traktor itu dipakai untuk lahan yang berbukti dan segala macam, sharing orang sebut, nah itu pakai hand traktor. Tapi kalau daerah begini tidak pakai hand traktor, buat apa? Siapkan hand traktor yang besar untuk itu. Pak Nixon ada di sini kan, nanti itu diatur untuk nanti ditalangi dengan baik. Karena itu terima kasih buat semua, semangat terus, kita bisa mampu untuk melakukan. Siapa? Mana Pak Bupati? Pak Bupati, ini masyarakat di Kuanheum, ya ada perlu sumur bor 6, nah Bapak bisa sumbang berapa? Saya 3 Bapak. 3, nah kalau 3 bosong kalau dia maju pilih lagi. Karena Bapak tua kasih 3 aja, kalau dia maju pilih lagi ya. Nah, kalau dia tidak kasih jangan pilih, tapi kalau dia kasih kalian pilih, jangan baik. Kalau dia maju pilih lagi. Kalau 3 itu jangan membantu kalian semua ya. Nah, baik, terima kasih Bupati. 3, oke. Ya. Nah, sudah, so aman. 3 biji so aman. Nanti sisa 3-nya gubernur pikul. So, makin ringan. Hasil pemerasan.
Karena itu kita harapkan kerja sama seperti ini kerja begini. Jadi kerja nanti kalau diganggu ngomong apa itu kita pulang barang tidak jadi nanti. Tapi kalau kerja semangat seperti ini ya, supaya hasil. Nanti satu saat gubernur, Kasrem lewat, Pak Ronald lewat di sini, dari Kapolda lewat, lihat-lihat begini ya, patah jagung 2-3 biji kasih, kami senang. Nah, tidak usah bagi-bagi harta kepada kami. Karena itu saya harapkan ini semangat kerja seperti ini terus dan latih anak-anak mudanya untuk hidup kerja seperti ini. Jangan tamat pintu sudah. Terima kasih. Salam semua. Terima kasih Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian. TNI Angkatan Darat ada program TNI Manunggal Air. Jadi saya sumbang 1 sumur nanti ya. Nah, itu aja. Kalau yang lain tidak sibuk, saya simpan alatnya di sini. Kalian bawa sendiri, tambah lagi.